Pentas seni tanah air memang tak pernah kekeringan bakat. Ketika era Vino Bastian, Tora Sudiro, dan rekan seangkatan masih eksis, telah muncul generasi Adipati Dolken, Jeffrey Nicole, Aliando Syarif, Maxime Bauthier, sampai Verrel Bramasta. Seperti tak pernah kehabisan stok, angkatan baru sudah pula mengantri. Dari Brian Domani, Deva Mahendra, Rizky Nazar, hingga Emmanuel Cesar Hito. Yang satu belum lagi pudar, sudah bermunculan aktor-aktor muda dan penuh bakat. Silih berganti mencuri atensi. Aliando Syarif, tak hanya modal tampang keren, ia juga piawai berakting. Saat ini, peran totalnya akan dinikmati ketika ia memerankan Dono Warkop DKI Reborn. Aliando melupakan wajahnya yang imut dan ganteng. Beralih rupa dengan mencukur alis yang tebal, bulu matanya yang lentik, agar serupa dengan Dono yang sering diplesetkan seperti Bemo. Meskipun digempur berita negatif tentang asmaranya yang kandas dengan Natasha Wilona, pamor Verrel Bramasta tak lantas surut. Kelahiran Jakarta 11 September 1996 ini masih terus berkibar. Maxime Bauthier sudah membuktikan kualitas dengan beberapa judul film. Tak saja jago akting, lelaki peranakan Prancis juga mahir bermain musik. Belakangan pacar Prilly Latukonsina mengeksplorasi ilmu dan menjajal jadi sutradara. Ketika nama-nama bakal di atas belum pudar, dua sosok lain ikut pula mencuri perhatian. Dialah Michelle Joan dan Aiman Ricky. Jalan hidup seseorang memang tak mudah ditebak. Begitupun dengan Michelle Joan. Michelle bersyukur mempunyai beberapa talenta. Pesinetron, FTV, dan presenter. Saat masih laris menjadi pemain sinetron dan film, baru-baru ini aktris 25 tahun bahkan merambah pula dunia tarik suara. Jadi emang awalnya kan kebetulan terjunnya pertama kali itu aku punya radio. Dari situ kan emang MC, terus habis itu kan presenter. Terus gak sengaja terjun ke sinetron gitu kan. Nah terus dari situ barulah dapat tawaran lagi film, abis itu terakhir nyanyi. Sebenarnya bukan aku kayak bakatnya semua gitu ya, tapi emang jalannya menurut aku kayak gitu. Emang dari kecil aku hobi nyanyi, terus dapat kesempatan untuk ditawarin bikin lagu dan abis itu nyanyiin lagu sendiri gitu, kenapa enggak gitu kalau emang bisa dijalanin gitu. Satu nama lagi yang kini menjadi idola remaja adalah Aiman Ricky. Aktor kelahiran Bandung ini laris manis dan lebih tersohor bermain di layar FTV. Ia sudah malang melintang di dunia seni peran. Sampai kini, sekurangnya Aiman sudah membintangi lebih dari 25 judul FTV. Spesialisasi perannya sebagai sosok lelaki Sunda. Saking seringnya berperan sebagai orang Sunda, membuatnya dijuluki aktor Sunda. Akhir pekan kemarin, selebritas yang bertandang dan menyambangi pria 32 tahun ini di sela syuting sebuah film televisi. FTV memang jadi momentum awal. Ketika rekan seangkatan banjir tawaran bermain sinetron, ia justru matang dan bahkan dijuluki sebagai Raja FTV. Tetapi menjadi bintang iklan adalah pintu pertama memasuki industri hiburan. Pertama kali dunia acting itu adalah iklan. Iklan dulu. Karena kalau casting iklan tuh gampang ya, cepet, maksudnya banyak banget. Jadi ya udah misalnya sehari gue dijadwal ini di tempat 3 castingan, casting iklan ini, casting iklan ini. Jadi seminggu tuh gue udah padat banget casting iklan sampai akhirnya misalnya ada yang nominasi 3 nominasi iklan, setelah itu dapetin iklannya ada 1 ada 2 gitu. Jadi kayak dari situ gue berjalan belajar tentang teknik-teknik acting, salah satunya dari iklan itu. Setelah dari iklan punya link-link teman-teman, akhirnya ke sinetron. Aiman masih mengingat betul perjuangannya mertas karir. Honor pertama sebagai model hanya Rp750.000. Pertama kali iklan gue dibayar Rp750.000. Rp50.000 itu jadi supportingnya doang.
Jadi ya udah gue seneng-seneng aja sih ketika misalnya gue dapet budgetnya berapa 750.000 nih, ya udahlah nggak apa gitu. Ia tak patah semangat. Setelah menjalani beberapa kali menjadi figuran dan peran kecil, tahun 2012 sebuah sinetron akhirnya mempercayakan peran lebih luas. Setelah sinetron terus stripping lama, terus pengen penyegaran sih. Kalau sinetron, kalau FTV itu kayaknya lebih fresh aja ceritanya. Terus syutingnya ya paling lama 5 hari gitu, paling cepat 2 hari 3 hari kayak. Setelah itu bisa fresh lagi ketemu keluarga. Kalau udah stripping tuh kayaknya harus full di lokasi gitu ya. Walaupun tabungan menumpuk, tapi kan waktu habis nggak ketemu keluarga. Sesudah itu, pamor Aiman semakin kinclong, utamanya di layar FTV. Tak terhitung sudah berapa judul ia perankan, bahkan mungkin ratusan. Walaupun belum matang sebagai pemain FTV, mimpi dan target untuk mendapatkan peran utama dalam sinetron tetap disemai lelaki bernama asli Aiman Ricky Firmansyah ini. Udah lumayan ya, kalau misalnya dihitung ya lumayan lah. Coba aja dihitung bisa sebulan ya paling sedikit 3 misalnya. Kalau 3 dikali 12 aja berapa? 36 ya, dikaliin lah. Nah alhamdulillah gitu. Karena lagi pengen banget stripping malah. Nama manusia ya, setelah FTV terus sekarang lagi pengen buat stripping nih gitu. Doain dong.